يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, dan beliau adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, yaitu air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian dalam waktu yang sama seperti itu juga 40 hari berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian begitu juga 40 hari yang berikutnya menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh, dan ditiupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Bikat bi rizkihi, dituliskan rezekinya, ditentukan rezekinya. Wa ajalihi, dan ditentukan ajalnya. Wa amalihi, dan ditentukan amalannya. Wa syaqi was'au sa'id, wa syaqi am sa'id, dan ditentukan sengsara atau bahagianya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian telah didahului kepadanya Alkitab, yaitu kitab Lauhul Mahfud, kitab takdir Lauhul Mahfud. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, sehingga dia memasukinya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka Lauhul Mahfud, kitab Lauhul Mahfud telah mendahului catatannya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka dia beramal dengan amalan ahli surga sehingga dia memasukinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faedah yang bisa diambil dari hadis yang keempat ini adalah bahwa janin di dalam perut seorang ibu itu berkembang sedikit demi sedikit sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari mani, kemudian berkembang menjadi darah, kemudian berkembang menjadi daging, dan kemudian menjadi tulang dan berbentuk manusia di dalam perut seorang ibu. Yang kedua, perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menentukan perkembangan janin di dalam perut seorang ibu sesuai dengan hikmah ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian malaikat meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara di dalam janin ketika masih di dalam perut seorang ibu. Yang ketiga, 4 perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah ditentukan di dalam kitab Lauhul Mahfud.
Maka takdir itu secara global mencakup semua dari awal sampai akhir terdapat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan ada takdir yang sifatnya adalah umur kehidupan. Maka ketika hidup seseorang sudah ditentukan dari awal hidup sampai akhir hidupnya. Dan ada penulisan takdir yang bersifat tahunan, dan ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Dan juga sebagian ulama menambahkan bahwa takdir ada yang bersifat harian yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya kita senantiasa berhati-hati di dalam beramal, agar seseorang tidak gurur, seorang tidak merasa bangga, terperdaya seolah-olah dia beramal dengan amalan ahli surga, padahal dia tidak melakukan sesuai dengan yang semestinya. Bisa jadi karena niatnya yang salah, ataupun sebaliknya, ketika seseorang beramal dengan amalan penghuni neraka, akan tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merubah ataupun menentukan takdir yang berbeda, sehingga Allah menuliskan seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli surga dan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang bisa diambil adalah innamal a'malu bil khawatim. Semua amalan itu tergantung dari penutupnya, tergantung dari akhirnya. Maka perbanyaklah berdoa agar akhir amal kita menjadi akhir amalan yang baik. Ini yang bisa kita ambil dari faidah dan juga kaidah di dalam hadis yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.